Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Payung Septim. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang peserta yang dinyatakan tidak lulus di SNBT tahun 2025 dan penyebabnya. Nah, harapannya video ini dapat lewat di FYP atau beranda teman-teman sebelum pelaksanaan UTBK ya, sehingga nantinya ketika hari UTBK kalian bisa meminimalisir gitu, tidak melakukan hal-hal berikut ini supaya nanti pas pengumuman dinyatakan lulus. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, bahwasanya di video ini aku mau bahas tentang jumlah atau peserta yang dinyatakan tidak lulus di SNBT. Ini dilansir dari beberapa data, yaitu langsung dari akun media sosial SNPMB. Di Instagramnya disebutkan atau ditampilkan bahwasanya untuk daya tampung tahun ini terkait dengan penerimaan peserta SNBT itu ada 209.834 untuk program sarjana. Kemudian untuk yang sarjana terapan atau D4 itu menerima 27.911 peserta. Sementara untuk yang diploma 3 menerima 21.819 peserta SNBT. Nah, kalau misalkan di total dari sarjana terapan atau D4, kemudian diploma 3 atau D3, peserta yang akan diterima melalui jalur SNBT ini sebesar 259.564. Yang mana untuk pendaftar totalnya per 27 Maret tahun 2025 ini atau hari terakhir pendaftaran itu yang sudah finalisasi sebesar 860.976 peserta. Dan kalau kita ingat dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini merupakan tahun terbanyak pendaftarnya. Dari jumlah pendaftar dan juga daya tampung yang sudah kita ketahui ini, kita bisa mengetahui jumlah pendaftar yang tidak lulus, yaitu sebesar 601.412 peserta. Maka dari itu, penting buat teman-teman mengetahui apa aja sih yang menyebabkan teman-teman dinyatakan tidak lulus SNBT, supaya semua yang nonton video ini bisa termasuk dalam peserta yang lulus, yaitu di 259.564 peserta. Amin. Oke, berikut ini adalah penyebab peserta dinyatakan tidak lulus UTBK SNBT. Yang pertama yaitu peserta tidak melakukan finalisasi atau simpan permanen sampai dengan hari terakhir penutupan. Permasalahan ini memang sudah setiap tahun itu ada gitu, entah mereka yang lupa mau finalisasi atau nggak bisa melakukan pembayaran sehingga tidak melanjutkan finalisasi. Akibatnya peserta tersebut tidak terekam sebagai pendaftar SNBT, dan otomatis karena tidak terekam atau terdata sebagai pendaftar maka dinyatakan tidak lulus. Yang kedua yaitu diskualifikasi. Nah, untuk diskualifikasi ini banyak sekali penyebabnya ya. Salah satunya itu apabila peserta ketahuan mencontek atau melakukan kecurangan dengan membawa berbagai alat yang ditempelkan di badan. Karena nanti ketika mau masuk ruang tes itu akan dicek melalui atau menggunakan metal detector, sehingga tidak mungkin peserta bisa melakukan kecurangan dengan membawa alat atau kamera yang berguna untuk membantu mengerjakan soal UTBK di dalam. Sebelum kalian UTBK, mungkin ada yang berpikir demikian untuk melakukan atau membawa kamera dan lain sebagainya. Jangan ya, itu nanti efeknya kalian akan didiskualifikasi sehingga tidak bisa ikut UTBK tahun ini. Kemudian penyebab diskualifikasi yang selanjutnya yaitu peserta tidak datang saat jadwal tes, bisa jadi karena sakit atau terlambat. Karena untuk tahun ini dan beberapa tahun ke belakang itu tidak ada susulan ya teman-teman. Bagi yang sakit atau terlambat tidak bisa mengikuti UTBK, sehingga pastinya karena tidak ada data atau hasil UTBK-nya ya udah nggak lulus gitu. Penyebab diskualifikasi yang ketiga yaitu peserta tidak membawa berkas yang disyaratkan, yaitu yang ada di kartu UTBK. Jadi semua yang disebutkan di sini untuk dibawa silahkan dibawa. Bagi yang belum memiliki KTP atau SIM karena belum 17 tahun, silahkan bisa membawa KTA atau kartu tanda aktif sebagai pelajar yang di situ ada identitas kalian. Next, kita ke penyebab yang selanjutnya yaitu penyebab ketiga dinyatakan tidak lulus SNBT, yakni teman-teman salah strategi mengerjakannya. Contohnya nih, kalian itu terpaku pada soal-soal yang susah sehingga soal-soal yang mudah nggak bisa dikerjain karena waktunya habis. Itu kan sayang banget ya, padahal di UTBK tahun ini itu tidak menggunakan sistem penilaian salah minus.
Jadi meskipun nanti kalian menjawabnya salah, itu tidak akan mendapatkan pengurangan skor, melainkan kalian akan mendapatkan skor 0 di soal yang salah tersebut. Sehingga pastikan ketika kalian mengerjakan, jangan terlena, asik mengerjakan soal, lupa waktu. Mulai dari sekarang kalian harus membiasakan diri untuk memanajemen waktu ketika mengerjakan UTBK. Nah, untuk manajemen waktu itu tidak bisa terbentuk secara instan juga, makanya sekarang belum UTBK, kalian itu rajin-rajin tryout yang ada waktunya, supaya melatih kalian ya besok pas UTBK tidak kebingungan atau kaget. Waktunya cepet banget ya. Seandainya nanti sudah sampai di waktu yang mepet, misalkan kurang 1 menit masih ada 5 soal yang belum dijawab, silahkan kalian harus mengisi. Kalian bisa nembak. Nah, nembak itu ada strateginya yang udah aku bahas di video ini. Kan lumayan ya nembak soal dengan strategi itu, ada yang benar. Yang selanjutnya untuk mengatasi kalian tidak bisa atau salah strategi, silahkan sebelum kalian UTBK, nanti ketika sudah ada yang UTBK di hari pertama atau sesi pertama, kalian bisa buka Telegram atau Twitter untuk mengetahui berbagai tipe-tipe soal yang muncul. Ini bukannya aku ngajarin nggak bener ya, yang detailnya ataupun di Twitter itu juga bukan penampakan soal aslinya, tapi lebih ke spill tipe soalnya gitu. Jadi kalian pun nggak dapat bocoran soal gitu, karena soal setiap sesinya pun nanti akan berbeda. Yang detailnya maupun di Twitter itu adalah spill tipe soalnya. Aku saranin juga dari sekarang kalian bergabung ke grup yang ada di Telegram atau grup yang berisi peserta UTBK. Di situ mereka akan ngabis-ngabis share-share soal atau belajar bareng gitu, yang mana tentunya gratis. Dan itu juga bisa digunakan untuk melatih atau mengasah kemampuan teman-teman sampai mana terkait dengan penguasaan materi UTBK, selain memang di tryout yang ada waktunya. Next, yang selanjutnya yaitu penyebab keempat peserta dinyatakan tidak lulus, yaitu karena salah strategi dalam pemilihan jurusan. Nah, ini kalau di UTBK tahun ini kan peserta boleh memilih 4 pilihan ya. Tapi kadang tuh ada aja peserta yang idealis, dia memilih 1 pilihan saja. Tetapi keidealisannya dia itu tidak diimbangi dengan ambis gitu. Jadi seandainya atau sekiranya kalau kalian mau idealis terhadap suatu pilihan jurusan atau PTN, kalian juga harus mengimbanginya dengan kemauan untuk belajar, untuk menggapai hal tersebut. Apalagi bagi yang memang mengincar jurusan-jurusan di berbagai PTN favorit, itu pastinya saingannya banyak. Itu harus diimbangi dengan kemauan untuk belajar, kemudian tryout. Intinya punya daya juang yang tinggi juga untuk mendapatkan jurusan favorit ini. Cuma kalau ini kan sudah lewat ya, sudah selesai masa pendaftaran. Mungkin next time atau ada teman-teman dari kelas 11 yang nonton video ini, supaya pas pemilihan jurusan itu dimaksimalkan saja. Dimaksimalkan memilih 4 pilihan atau yang disediakan oleh SNPMB, supaya nantinya kalau misalkan tidak lulus di pilihan 1 akan diseleksi di pilihan kedua, tidak lulus di pilihan kedua akan diseleksi di pilihan ketiga, begitu sampai dengan pilihan keempat. Nah, ini tentunya peluang lulus di SNBT-nya juga semakin banyak kalau kalian memilih maksimal sesuai dengan ketentuan dari SNPMB. Oke, itulah kiranya penyebab yang bisa menyebabkan ya teman-teman dinyatakan tidak lulus SNBT. Semoga yang nonton video ini semuanya dapat lulus SNBT tahun 2025 dan dinyatakan menjadi mahasiswa baru di berbagai PTN terbaik sesuai dengan keinginan teman-teman. Amin. Semoga dengan adanya video ini, yang mana tadi aku menyebutkan jumlah peserta yang tidak lulus, bisa menjadikan teman-teman motivasi untuk belajar lebih giat supaya kalian semuanya termasuk dalam golongan peserta yang lulus, yaitu sebanyak berapa tadi? 259.564 peserta. Amin. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.